Syaurilillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 9 qauluhu tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Jenis amal itu bermacam-macam karena asupan hati juga bermacam-macam, juga beragam. Yang dimaksud asupan hati di sini adalah makrifat Tuhan dan rahasia rohani yang masuk ke dalam relung hati. Asupan hati ini akan mendorong munculnya sifat-sifat dan ahwal terpuji. Ada yang membuahkan karisma, ada yang mendorong kelembutan, ada pula yang memupuk kedermawanan. Kerap kali kau dapati sebagian murid yang rajin sholat, ada pula yang rajin puasa dan sebagainya. Sebabnya adalah perbedaan asupan ilahi yang mengakibatkan perbedaan kecenderungan seseorang. Setiap orang harus beramal sesuai kecenderungannya jika ia belum mendapat bimbingan dari gurunya. Sebaliknya, apabila ia telah mendapat bimbingan guru, ia tidak boleh beramal kecuali dengan izin sang guru. Kesimpulannya, beragamnya wirid dan zikir yang dilakukan para murid adalah akibat dari beragamnya asupan yang masuk ke hati mereka. Setiap murid harus beramal sesuai asupan hatinya atau sesuai bimbingan guru. Ia tidak boleh beramal berdasarkan asupan hati orang lain. Orang lain pun tidak boleh menentangnya hanya karena tidak melakukan apa yang dilakukannya. Jadi ketika awake dhewe niku napa sudah benar-benar murid, sudah benar-benar napa salik ilallah, bahasa di sini, itu pasti kita akan napa ngrasakno pasti awake dhewe niku condong, pasti kita itu akan cenderung, kita itu akan condong terhadap satu amalan. Kira kan? Nah, ini bagi yang tidak memiliki guru atau bagi yang tidak dibimbing oleh guru. Ketika dibimbing kali guru, nggih, gurunya lebih tahu kapasitas, lebih tahu kemampuan, lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh sang murid itu. Karena nggih niku wau litanawu'i waridatil ahwali. Karena asupan hati juga beragam. Nah niku wau. Karena pasti nggih ditingali dari hobi seseorang, dari apa bahasane senengane masing-masing orang itu kan berbeda. Akhirnya niku wau ana sing sregepe salat, ana sing nang poso, ana sing nang melek. Itu karena niku wau. Karena ya dilalah nanti di belakang kan ketika imam macam-macam amal niku ben gak bosen, karena nggih niku pasti dari beberapa amalan, dari beberapa tingkah itu pasti kita akan condong, pasti kita akan apa bahasane seneng nang satu hal. Nah niki dari praktek fisiknya. Setelah praktek fisik, qalhu al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi dari amalan tadi, jadi kita condong, kita cenderung, kita napa bahasane seneng nang satu hal,
Nah, niku amal itu ataupun praktek fisik tadi itu adalah amal itu merupakan atau seumpama diumpamakan jasad. Sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa. Sedangkan keikhlasan laksana ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Keikhlasan setiap orang berbeda-beda. Keikhlasan para abid atau ahli ibadah berbentuk bersihnya amal mereka dari sifat riya yang nyata maupun yang tersamar, dari niat yang didasari hawa nafsu. Mereka beramal karena Allah, mengharap pahalanya, serta ingin selamat dari azab dan siksanya. Namun demikian, mereka menisbatkan amal itu pada diri mereka dan menjadikannya sebagai tempat bergantung untuk meraih apa yang mereka inginkan. Itu adalah abid atau ahli ibadah niku ngoten nggih sakjane nggih lillahi taala. Tapi niku wau sing dibahas di awal napa awake dhewe gak oleh bersandar, awake dhewe gak oleh bergantung dengan amal tadi. Wah, ya walaupun toh prakteknya ya kudu tetap kita harus tetap melaksanakan. Tapi nanti ada klasifikasi dari sini, dari membahas tentang napa akmal suwarun qaimatun warwahu wujudus sirril ikhlas. Jadi dari sini ada klasifikasi, kita bisa rasanya menggawe patokan awake dhewe teko endi. Kira-kira amal ataupun kegiatan ataupun aktivitas ibadah kita itu kita sampai di mana. Lah abid atau ahli ibadah, klasifikasi ahli ibadah ini. Jadi dia juga bersandar kepada Allah, mengharapkan pahalanya, ingin selamat dari azab, tapi amal tadi itu dinisbatkan pada diri mereka sendiri. Dan juga bergantung. Jadi ya oleh aku sregep salat ya sok bakal penak bahasanya kan. Itu gambarannya ahli ibadah. Sementara itu bentuk keikhlasan para muhibbin atau pencinta Allah tergambar dari niat amal mereka yang ditujukan sebagai wujud pengagungan dan penghormatan mereka terhadap Allah yang memang layak mendapatkannya. Dalam beramal mereka tidak bertujuan mendapat pahala atau takut dari siksanya. Oleh sebab itu Rabi'ah al-Adawiyah berkata, aku tidak menyembahmu, menyembah Allah karena takut nerakamu atau berharap surgamu. Nah, itu adalah keikhlasannya para muhibbin. Nah, keikhlasan para arif berbentuk kesaksian dan pandangan mereka bahwa Allah semata yang menggerakkan dan mendiamkan mereka. Mereka tidak merasa memiliki daya dan upaya dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak beramal kecuali dengan bantuan Allah, bukan dengan daya dan kekuatan mereka. Tingkat keikhlasan para arif ini merupakan tingkat keikhlasan tertinggi. Jadi itu adalah tingkatan ikhlas. Ada muhibbin ini nggih arifin, muhibbin dan arif ini sama nggih. Yang tadi yang pertama abid atau ahlul ibadah, yang kedua adalah muhibbin ataupun arifin. Jadi yo kak mergo ikhlasi, kak mergo wedi ambek surga, wedi ambek neraka kepingin surga ndak. Ya memang ikhlasnya memang layak, ataupun cintanya ataupun pengabdiannya, pengagungannya kepada Allah itu memang benar-benar layak kepada zat, kepada keesaan Allah, kepada kekuatannya Allah. Bahkan iku wau para arif itu tidak beramal kecuali dengan bantuan Allah, bukan dengan daya dan kekuatan mereka sendiri. Kemudian dalam hikmah berikut Ibnu Athaillah memberi tips bagaimana cara meraih dan menumbuhkan keikhlasan. Carane
carane meraih dan menumbuhkan keikhlasan adalah qalu idfin wujudaka fi ardil khumul famanabata mimma lam yudfan la yatimmu nitaju. Idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur hasilnya kurang sempurna. Maksud tanah kerendahan adalah tanah di mana popularitas tidak tumbuh subur. Maksud kuburlah dirimu di sana adalah kau tidak usah menempuh sebab-sebab popularitas, seperti menawarkan dirimu untuk sebuah jabatan yang membuatmu terkenal. Seandainya kau terpaksa terkenal, kau harus merendah hati dan jangan mencari kedudukan tertentu. Jangan memandang jabatan yang sedang kau sandang sebagai hal yang besar. Yakinlah bahwa kebaikan akan kau dapatkan saat kau meninggalkan itu semua. Namun, jangan kau tinggalkan semua itu kecuali atas bimbingan gurumu atau atas izin Tuhan. Ibnu Athaillah memberi contoh tentang hal itu dengan ungkapan sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur, sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur benihnya hasilnya kurang sempurna. Maksudnya, benih yang tidak ditanam dalam-dalam hanya akan tumbuh lemah, kering, dan tak bisa dimanfaatkan. Bahkan benih itu akan mudah dimakan oleh burung atau binatang lain sebelum tumbuh menjadi tanaman. Demikian pula seorang salik, jika ia mencari-cari popularitas di awal, jarang yang berhasil di akhir. Semakin ia merendahkan diri, maka makom ikhlas akan semakin cepat diraihnya. Bila sejak awal ia mendasari segala urusannya atas sikap menjauh dari makhluk, tidak mau dikenang, tidak suka popularitas, dan memilih untuk bersama Tuhannya, ia akan bersama Tuhannya jika Tuhannya berkehendak. Jika Tuhan berkehendak, ia akan memunculkannya dan menjadikannya terkenal. Jika tidak, dia akan menutupinya dan membuatnya tidak terkenal. Jadi kalau memang sudah mencapai makom ikhlas niku akhirnya ngoten. Jadi cara ditampakno mbek Gusti Allah nggih, kersane Gusti Allah, tidak di dalam dirinya tidak ada sama sekali sifat ujub, sifat riya, atau bahkan takabur. Ketika ditutupi ambek Gusti Allah nggih nyantai mawon, atau bahasane wali, ana wali masyhur, ana wali mastur. Wali yang memang ditunjukkan oleh Gusti Allah, ana wali memang sing sengaja ditutupi ambek Gusti Allah. Jadi itu memang hak prerogatifnya Gusti Allah. Karena pasti ada tujuan, pasti ada maksud. Abu Al-Abbas rahimahullah ta'ala berkata, siapa yang menginginkan popularitas, ia adalah budak popularitas. Siapa yang mencintai para penguasa, ia akan menjadi budak penguasa. Siapa yang menyembah Allah, baginya sama saja terkenal ataupun tidak. Bahasane ngoten. Bahasane nopo? Al-insan Abdul Ihsan bahasane. Bahwa manusia itu adalah hamba kebaikan. Jadi sifat-sifat naluri manusia itu adalah al-insan Abdul Ihsan, bahwa kita manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Kok ada seseorang yang bersifat baik kepada kita, itu pasti naluri kita itu ya pingin balas api. Itu naluri manusia seperti itu. Makane ojo kondelan ambek menungso, bahasane kan. Lek kondelan ambek Gusti Allah berarti kan sing ngekei ihsan iku kan Gusti Allah.
Akhirnya kalau tadi, kalau kesadaran, kalau keyakinan kita sadar, kesadaran kita di titik yakin, akhirnya kan iku bahwa ihsan itu kan milik Allah. Awake dhewe iso ambekan, awake dhewe dikai sehat, yo kak kurang mangan. Akhirnya kan kita semakin butuh, kita semakin lek coro sosial semakin berhutang budi bahasanya kan. Harusnya kan yo kudu dibales sebisa mungkin. Nah itu akhirnya tips dari Ibnu Athaillah untuk menumbuhkan rasa ikhlas. Wow. Yang kedua, jadi yang pertama tadi nih idfin wujudaka fi ardil khumul, itu adalah tips untuk mendapatkan makom ikhlas. Yang kedua, mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlah yadkhulu biha maidana fikrah. Jadi yang pertama tadi niku mengubur dalam-dalam di tanah kerendahan, atau bahasa kerennya saiki menghilangkan eksistensi. Ojo sok eksis bahasanya kan. Ojo sok viral kan bahasanya kan. Ojo sok viral. Lah di viral no Gusti Allah monggo. Tapi kan ojo golek viral bahasanya kan. Atau bahkan di sini ngono. Kuburlah eksistensimu bahasanya. Itu untuk mendapatkan keikhlasan. Yang kedua, tiada yang lebih berguna bagi hati selain uzlah. Dengan uzlah, hati memasuki lapangan tafakkur. Uzlah ini menyendiri, ya. Uzlah atau menyendiri merupakan cara terbaik bagi seseorang murid untuk membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tafakkur itu umpama sebuah lapangan. Di sana hati berputar-putar seperti seekor kuda yang berpacu di sebuah arena pacuan. Bila seorang murid terlalu banyak bergaul dengan manusia, pandangan dan hatinya akan tertuju pada keduniaan, sehingga yang kemudian tampak jelas di hadapannya hanyalah hal-hal yang bersifat materi dan fana. Tidak demikian jika ia beruzlah, menjauhi pergaulan dengan manusia, hatinya akan disibukkan dengan hal-hal gaib. Dalam sebuah khobar ini hadis disebutkan, bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada seseorang yang bertanya kepada istri Abu Darda, amalan apa yang paling diutamakan Abu Darda? Istri Abu Darda menjawab, tafakur. Dengan bertafakur, seseorang bisa mendalami hakikat, mengagungkan Allah, dan mengutamakan segala hal yang diridhoi Allah. Dengan bertafakur, ia bisa menganggap hina semua hal yang dibenci Allah, sehingga terdorong untuk meninggalkannya. Dengan bertafakur, seorang bisa mengetahui keburukan-keburukan jiwa yang terselubung, kejahatan musuh, dan tipuan dunia. Ia juga bisa mengenali segala muslihat, sehingga bisa dengan mudah menghindarinya dan selamat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Dengan menyendiri dan merenung, seorang murid melatih diri untuk berkholwat, salah satu dari 4 rukun tarekat thariqah. 3 rukun lainnya adalah diam, berlapar-lapar, dan bangun tengah malam. Ini bagi murid yang menempuh jalan tarekat sendirian. Jadi ada 4 ini. Yang pertama diam, yang kedua lapar, yang ketiga qiyamul lail,
yang keempat kholwat tadi atau uzlah. Adapun bagi murid yang berada di bawah bimbingan guru, tentu ia harus banyak bergaul dengan gurunya, juga dengan saudara-saudara yang turut membantunya menempuh jalan tarekat. Jika ia telah menjadi arif, tak masalah baginya bergaul dengan manusia manapun, karena saat itu di matanya hanya Allah yang terlihat. Perlu dicamkan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah tafakkur, sedangkan uzlah atau menyendiri hanya sebagai media atau faktor pendukung. Jadi uzlah ini hanya media, tujuannya adalah tafakkur, karena dengan kholwat, dengan menyendiri, dengan uzlah itu kita pasti tafakkur, pasti merenung, pasti muhasabah, pasti introspeksi diri, pasti ngangen-ngangen, oh ya Allah, Gusti Allah kuwasa, ya Allah, ibadahku sih koyo ngene ya Allah, dosaku akeh banget, kan pasti ngoten ketika uzlah tadi. Napa ngopi kan ya wis ngrasani, judulnya ngrasani. Judulnya ngrasani lek ngopi ya. Ya ngopi tapi kan dhewe. Ngopi tapi dhewe. Kalau kancane guys bahas pilpres positif. Jadi itu adalah media untuk kita bertafakur, itu uzlah. Atau oleh tembung singen nggih, sepi ku rame, rame ku sepi. Pasar iku sepi, alas iku rame. Kan ngoten. Jadi gimana kita ngoten niku? Bisa jadi di pasar ataupun di keramaian itu kita juga bisa beruzlah. Tapi kan niku wau kak nopo, kak kumpul ambek wong gak jelas niku. Wong ini kan judulnya saudara-saudara yang turut membantu menempuh jalan tarekat. Jadi nggih kanca niku nggih kudune sing iso nyedekno awake dhewe nang Gusti Allah, sing iso ngekeki motivasi, sing iso ngekeki semangat. Solusi ya paling gak kira ketemu, Pak. Gak kira. Solusi ono ini pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Akhirnya itu. Jadi ini tidak ada kalanya lah uzlah ini napa bahasane kalau di pondok thariqah itu bahasane napa sulukan. Jadi ada tenggola ten Kediri niku Qadiriyah Khalidiyah. Thariqah Qadiriyah Khalidiyah itu ada 41 hari sulukan itu ada. Diikuti oleh Bambah, nggih masak sangu memang bontot. Kegiatane ngene wow. Nggih selepas zikir nggih nggih zikiran dhewe atau kholwat. Perlu, Pak. Nggih termasuk 1 minggu kemarin kita ke makam. Kita ziarah. Itu kan pertama tujuannya nggih napa? Ngiling no mati kan gitu. Nanti paling apa cerdase wong atau pintere wong itu kan sing iling mati. Lah paling cerdase ya ana sing cerdas iku sing iling mati. Lah sing paling cerdas iku sing wis siap
Kan ngono. Sing wis siap mati, kan ngono, Pak. Jadi ingatan dicerdasi menungso itu tujuan pertama. Tujuan kedua gitu, salah satu bentuk khalwat lah, walaupun kita bareng-bareng, tapi kan di situ ono kayak di Gusmi kemarin kan akhirnya kita menemukan apa lah, kesepian lah bahasanya kan. Ya oleh saiki rame Pak kuburan Pak, biyen kuburan itu kan sepi. Di situ kan kita iso khalwat, kita iso niku wau, iso muhasabah, iso dari tadi dari kita ndelok maesan kan akhirnya oh ya Allah, nek ngene tok iki dipake menungso iki. Sak hebat-hebate menungso niku nggih dipathok ini Pak judulnya Pak. Judulnya nggih dipathok ini. Karek pathokane mang kira-kira murup tagak. Akhirnya nih wow, cerdasnya manusia itu adalah yang eling mati lah paling cerdasnya soalnya ini siap lah napa redaksinya itu yang bersiap-siap untuk menghadapi mati. Bagi kula nggih paling cerdas ya sing siap mati. Ilahuna wallahu taala. Jadi dua hal tadi merupakan dua pasal terakhir tadi merupakan tips dari Ibnu Athaillah untuk memperoleh makom, untuk memperoleh keikhlasan. Yes, niku awal amal suwarun qaimatan wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Itu tidak hanya dalam ibadah saja loh, Pak. Bahkan dalam kehidupan itu kan ngoten. Ajining raka saka busana kan ngoten. Ajining diri saka budi, saka pribadi kan. Mbok jasono lek gak duwe akhlak, Pak. Mbok mentereng lek gak duwe intelektual, Pak. Dalam sosial saja sudah berpengaruh bahwa yang berharga itu kan sir, yang berharga itu kan ruh. Jasad ini kan hanya napa lah. Bahasane kawan utawa napa bahasane? Gambar saja, kok suwarun itu. Sebetulnya yang sangat berharga itu kan ruh. Ibarat manuk itu kan ya isine Pak sing aji Pak duduk kurungane. Ya ono sing kurungan larang, tapi kan pasti luwih larang manuk ya Pak. Gak mungkin kurungan rego 1 juta manuk rego 10.000 kan gak mungkin. Logikanya di situ. Monggo ngenten kirang paham. Ya terus
nglampahi seorang murid ini istilahnya pun niki sesuai kali nopo ingkang kita kali murid kali keterangan. Kalau di sini lebih ke bukan kuasane manusia lagi ya, lebih ke kuasa Tuhan. Lebih ke kuasa Tuhan. Karena memang kan 9 itu diterangkan di 10 juga. Apa sih kok amal iku warna-warna. Ditanawi waridatil ahwal. Ya mergo Gusti Allah lek ngekei kedemenan kesenengan nang umat kan nggih beda-beda. Sampeyan masih gak seneng sego goreng wong bakul ya. Nang ngomongnya seneng ae. Ngomongnya enak ae. Padahal ya gak seneng asli nih. Tapi yang bakule. Dari sini saya menghasilkan. Ini karena ini bahasa hati, bahasa rasa. Wal a'malul dhahirah abadan taba'ali ahwalil qulub al batinah. Bahwa amal-amal dohir, perbuatan dohir itu selamanya mengikuti terhadap perbuatan hati. Al-qulub al-batin. Pira-pira ati al-batin nanti kang bangsa batin. Jadi pasti condongnya kan niku wae. Nah niku runtutane kan niku wae bahwa yang diharapkan itu kan ikhlasnya, bukan perbuatannya. Bukan amalnya, bukan penggaweane to sing digoleki kan ikhlas. Ya bisa jadi prakteknya lewat guru tadi. Podo-podo dikai mie, sitok ya ono sing ngrasakno soto, sitok ya ono sing ngrasakno kari ayam. Kan beda. Soalnya dikuah kabeh tadi ini kan. Sing wis kentekan dudu tadi mie goreng. Tapi sebetulnya pembahasannya cenderung dari Allah, bukan dari guru. Tapi ya prakteknya niku wae nggih ngeten niki lah, ngeten niki kan dengan keterangan yang sama lah, atau dengan perkataan yang sama, nyatanya sampean semua kan nerimone tah nompone pemahaman kan pasti beda. Ya akhirnya niku wae.